Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Wah, rasanya sudah naik kelas 4. Kalau begitu harus lebih rajin, lebih semangat, dan lebih pintar lagi, oke? Semangat terus ya. Nah, fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Kebetulan pekan ini atau hari ini kita adalah pertemuan pertama. Kira-kira kita akan ngapain ya? Penasaran kan? Kalau begitu, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama ya. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah, sekarang silahkan diambil buku bahasa Arab kalian. Yang mana Bu Nikmah? Buku perpustakaan yang dipinjami madrasah berwarna ungu ini, dan juga LKS kalian yang berwarna oranye seperti ini. Silahkan diambil dan dipersiapkan ya. Nah, sekarang coba dibuka buku paketnya yang dipinjami madrasah berwarna ungu pada halaman 5. Coba dilihat halaman 5 ada apa ya? Nah, di halaman 5 ternyata ada gambarnya rumah, kemudian ada jalan raya, dan juga ada orang-orang yang sedang beraktivitas di jalan. Kira-kira tentang apa ya ini? Coba deh dilihat di bagian atas, di sana ada tulisan ad-darsul awwalu, pelajaran pertama atau bab 1 atau tema 1. Nah, begitu ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan al-unwanu. Bu Nikmah ulangi ya. Al-unwanu, yang artinya alamat. Jadi, al-unwanu itu artinya alamat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alamat dalam bahasa Arab. Gimana ya kira-kira? Coba sekarang dibalik halamannya, kita buka halaman 6. Halaman 6 ya. Nah, di sini ada teks hiwar atau percakapan. Bu Nima punya cerita untuk kalian ya. Percakapan ini antara Ali dengan Sulaiman yang sedang berkenalan dan menanyakan alamat rumahnya. Begitu. Coba disimak ya. Disimak dengan baik, diperhatikan, difahami biar tahu apa sih percakapan antara Ali dan Sulaiman ini. Nah, gitu ya. Bu Nikmah memulai. Pertama, Ali itu mengucapkan salam ke Sulaiman. Kalimatnya begini, Assalamualaikum. Kemudian Sulaiman menjawab, Waalaikumsalam. Ali pun langsung menyambung pembicaraan dengan menanyakan kabar. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Kemudian Sulaiman menjawab, Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, keadaan saya dalam keadaan yang baik. Nah, begitu. Kemudian Ali bertanya lagi ke Sulaiman tentang alamat rumahnya. Jadi begini, Aina baituka ya Sulaiman? Di mana rumahmu ya Sulaiman? Nah, Ali bertanya, di mana rumahmu? Itu menggunakan kalimat seperti ini. Aina baituka ya Sulaiman? Di mana rumahmu Sulaiman? Begitu. Kemudian Sulaiman menjawab, Baiti fisyari Ahmad Yani rokmu tis'atin. Rumahku di jalan Ahmad Yani nomor 9. Nah, kemudian Ali bertanya lagi, Kam rokmu hatifika? Berapa nomor teleponmu? Kemudian Sulaiman menjawab, Rokmu hatifi sifrun samaniyatun khamsatun sab'atun salasatun arba'atun isnani wahidun sittatun tis'atun. Nomor teleponku 085 734 2169. Nah, itu adalah percakapan antara Ali dan Sulaiman ketika menanyakan alamat rumah. Anak-anakku kelas 4,
Ingin nggak bisa bertanya, bisa bercakap-cakap dalam menanyakan alamat rumah teman menggunakan bahasa Arab? Keren kan pastinya? Bisa bertanya menggunakan bahasa Arab. Nah, pasti pengen kan? Kalau begitu, kita belajar mufrodat-mufrodat atau kosakata seputar al-unwan atau seputar alamat agar kita bisa berbicara atau menanyakan alamat rumah teman kita menggunakan bahasa Arab ya. Nah, kalau gitu silahkan dilihat halaman 7 sekarang. Nah, di sana ada tabel, ada kotak-kotak, mufrodat-mufrodat itu ya, atau kosakata. Undur wastami wa'aid. Lihatlah, wastami dan dengarlah, wa'aid dan ulangi. Nah, setelah ini Bu Rima akan mengucapkan, kemudian mengartikan. Anak-anak silakan mengulangi di rumah, boleh dengan ayah, boleh dengan ibu atau mama, boleh dengan kakaknya, ataupun saudara yang lainnya. Gitu ya, biar bisa dan biar terbiasa. Oke, gitu ya. Yang pertama itu, sebelah kanan ujung atas sendiri ada gambarnya rumah. Kemudian di bawahnya ada tulisan baitun. Bu Rima ulangi ya, baitun. Baitun itu artinya rumah. Baitun, rumah. Coba tirukan Bu Nikma ya. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Nah, baitun itu artinya rumah ya. Kemudian, mufrodat yang ada di sebelahnya itu ya. Nah, yang ada di sebelahnya, di sana ada gambarnya seperti bangunan-bangunan. Kemudian di depannya ada jalan. Nah, bahasa Arabnya syari'un. Coba tirukan ya. Aid, ulangi. Syari'un. 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 Artinya jalan. Syari'un, jalan. Syari'un, jalan. Berikutnya ya, yang ada di sebelahnya, di sana ada gambarnya telepon. Bahasa Arabnya hatifun. Hatifun. Hatifun, telepon. Hatifun, telepon. Nah, untuk bisa mengungkapkan atau menyebutkan nomor telepon kita, otomatis kita juga perlu mengetahui angka-angka. Betul? Betul ya? Nah, kalau begitu, coba dilihat kotak yang kedua. Di sana sebelah kanan ada rokokmun. Tirukan ya, rokokmun. 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 Rokokmun itu artinya nomor. Bisa nomor rumah, bisa nomor telepon. Nah, rokokmun artinya nomor. Rokokmun, nomor. Nah, gitu ya. Kalau anak-anak ingin mencatat artinya, boleh dicatat di buku bahasa Arab kalian. Dicatat sendiri ya, jangan di buku yang paket ini, tapi di buku tulis kalian yang bahasa Arab. Gitu ya, biar mudah belajarnya nanti. Kemudian, yang di sebelahnya kita mulai bahasa Arabnya angka ada berapa aja. Wahidun, 1. Wahidun, wahidun, wahidun. Kemudian isnani, 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 isnani. Bu Nikma tidak mengucapkan artinya ya. Cukup kalian lihat jari Bu Nikma menunjukkan angka berapa, gitu ya. Kemudian salasatun, salasatun, salasatun. Kemudian arba'atun, 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 arba'atun. Berikutnya ya, khamsatun, 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 khamsatun. Selanjutnya sittatun, sittatun, sittatun. Dan berikutnya sab'atun, 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 sab'atun. Samaniyatun, 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 samaniyatun. Selanjutnya ya, tis'atun, tis'atun, tis'atun. Dan berikutnya asyaratun, asyaratun, asyaratun. Nah, asyaratun itu 10. Kemudian yang terakhir, di kotak terakhir itu ada sifrun, sifrun, sifrun. Sifrun itu artinya 0. Nah, ya, sifrun itu artinya 0. Jadi itu ya mufrodat tentang al-unwanu.
kalian juga bisa menambah mufrodat ini dari LKS yang berwarna orange ini. Coba dibuka sekarang LKS-nya ya, biar kalian lebih mudah untuk berbicara tentang al-unwan, tentang alamat. Coba LKS-nya dibuka halaman 6. Di sana ada beberapa mufrodat atau kosakata yang perlu kalian ketahui juga ya, tapi yang wajib dihafal yang tadi, yang di buku ungu, yang wajib dihafal. Untuk yang di LKS kalian cukup mengetahui sebagai tambahan mufrodat atau kosakata yang kalian miliki, gitu ya. Nah, di sana ada rokmun, nomor tadi ya, sudah ya. Al-unwan itu artinya alamat. Syari'un, jalan tadi sudah ya. Kemudian hatifun, ada telepon, sama seperti tadi. Baitun, rumah, sama ya. Kemudian ini ada tambahan sukun. Sukun artinya pasar. Kemudian masrofun, masrofun, bank atau bank gitu ya. Kemudian diwanun atau maktabun, itu artinya kantor. Nah, ini bisa dibaca-baca sendiri. Ada dukkanun, toko. Kemudian desa, koryatun. Nah, kalau menyebutkan di desa sana loh, nah itu bisa menggunakan koryah, desa. Kemudian ada saidaliyah, apotik. Kemudian madrasah, sekolah. Qorib, dekat. Kemudian ba'id, jauh. Madinah, kota. Kalau Koryah tadi desa, kalau Madinah kota, gitu ya. Kemudian minaun, pelabuhan. Sakinun, tinggal. Zahibun, pergi. Masjidun, masjid. Mustashfa, rumah sakit. Nah, itu yang mungkin bisa kita ungkapkan ketika berbicara tentang alamat, gitu ya. Jadi itu mufrodat-mufrodatnya. Sekarang Bu Nikma punya lagu untuk menghafalkan kosakata yang ada di buku ungu, terutama untuk hitungan yang ada di buku ini. Kosakata yang ada di buku ini yang wajib kalian hafalkan ya. Jadi di sana ada angka 1 sampai 10 ditambah dengan angka 0. Itu yang harus kalian hafalkan. Untuk mudah menghafal, Bu Nikma punya lagunya. Coba didengarkan ya. Sebentar Bu Nikma carikan nadanya. Coba didengarkan ya. Ini menggunakan instrumen anak kambing saya. Nah, gitu ya. Bisa ya? Wahidun, satu, ifnani, dua, salasatun, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, lima, sittatun, enam, sab'atun, tujuh, tamaniyatun, delapan, tis'atun, sembilan, asyaratun, 10, dan sifron itu artinya 0. Tis'atun, 9, asyaratun, 10, dan sifron itu artinya 0. Bisa ya? Coba ditirukan bersama Bu Nikma ini ya. Coba ditirukan bersama. Coba ditirukan ya. Wahid, ifnan, salasa. Wahidun, satu, ifnani, dua, salasatun, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, lima, sittatun, enam, sab'atun, tujuh, tamaniyatun, delapan, tis'atun, 9, asyaratun, 10, dan yang terakhir sifrun artinya 0. Tis'atun, 9, asyaratun, 10, dan yang terakhir sifrun artinya 0. Nah gitu, bisa ya? Oke, baik, nanti coba diulangi di rumah ya. Nah sekarang
tugas kalian ada 2. Yang pertama, silahkan menyanyikan lagu angka 1 sampai 10 ditambah 0 seperti yang barusan Bu Nikma contohkan melalui voice note. Kalau dihafalkan lebih baik, lebih bagus, dan nilainya lebih tinggi. Oke, kalau dihafalkan bisa melalui voice note ya, itu dikumpulkan. Jadi menyanyikan lagu angka. Lagu angka ini tadi ya, yang barusan Bu Nikma contohkan menggunakan instrumen anak kambing saya. Itu melalui voice note, itu yang dikumpulkan. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak coba dilihat LKS halaman 7. Di sana ada latihan 1 itu ya. Coba diartikan yang ada di tabel, 2 tabel itu ya, coba diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Dikerjakan di LKS boleh. Ini ya, ini coba diartikan ke bahasa Indonesia. Al-unwan itu artinya apa, baitun itu apa, biar kalian lebih ingat lagi apa artinya, gitu ya. Mungkin itu ya materi hari ini. Nah, tugas yang kedua ini tidak perlu dikumpulkan. Yang mengerjakan LKS tidak perlu dikumpulkan. Yang dikumpulkan cuma 1, menyanyi lagu angka melalui voice note. Silahkan dikumpulkan di grupnya masing-masing. Begitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa menanyakan di WhatsApp group. Mungkin sekian ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko, sampai ketemu di pekan berikutnya.